sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dan materi ketiga tentang konsep dasar virologi dan aplikasi patogenitas dan penyebaran virus. Dan saya materi kedua tentang struktur dan klasifikasi pada virus. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi pertama tentang konsep dasar virologi. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup virologi. Virologi secara etimologi berasal dari kata virus dan logos, yang merupakan cabang biologi untuk mempelajari virus serta agen serupa virus seperti prion dan viroid. Ruang lingkup studi virologi sangat luas, tidak hanya sekedar melihat bentuknya. Kita juga mempelajari tentang struktur dan taksonomi untuk mengklasifikasi mereka, replikasi untuk memahami cara mereka memperbanyak diri, hingga patogenitas untuk mengetahui bagaimana mereka merusak sel tubuh kita. Selain itu, virologi juga bersinggungan dengan epidemiologi untuk memetakan penyebaran penyakit dan imunologi untuk memahami bagaimana sistem imun kita melakukan perlawanan. Yang kedua, sejarah perkembangan virologi. Sejarah virologi adalah perjalanan dari ketidaktahuan menuju presisi teknologi. Semuanya dimulai pada tahun 1892 ketika Dmitri Ivanovsky menemukan agen penyakit tembakau yang ukurannya lebih kecil dari bakteri karena mampu lolos dari filter porselen. Namun, istilah virus baru benar-benar dikukuhkan oleh Martinus B. Jenry pada tahun 1898 sebagai cairan hidup yang menular. Lompatan dasar terjadi pada tahun 1935 saat Wendell Stanley berhasil mengkristalkan virus TMF, membuktikan bahwa virus bukan sekedar cairan, melainkan partikel yang mengandung protein dan RNA. Akhirnya pada tahun 1939, dengan ditemukannya mikroskop elektron, misteri bentuk fisik virus yang tadinya hanya teori, kini bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Yang berikutnya adalah peran virologi dalam laboratorium medik. Perlu kita ketahui mengapa ilmu virologi ini sangat penting di rumah sakit atau laboratorium. Ada 4 peran utama. Yang pertama, untuk diagnosis infeksi. Dokter perlu tahu apakah pasien demam karena bakteri atau virus agar tidak salah memberikan antibiotik. Yang kedua adalah surveillance penyakit. Kita perlu memantau apakah ada varian baru dari virus seperti influenza atau COVID-19 di masyarakat. Ketiga, untuk pemantauan terapi khususnya pada pasien HIV atau hepatitis. Kita menghitung jumlah virus atau viral load untuk melihat apakah obat yang diberikan bekerja. Dan terakhir, screening donor untuk memastikan setiap kantong darah atau organ yang didonorkan benar-benar aman dari virus. Yang berikutnya adalah metode pemeriksaan virus di laboratorium. Yang pertama itu adalah PCR. PCR ini adalah standar emas saat ini. Kita tidak mencari virusnya secara utuh, melainkan mendeteksi potongan materi genetiknya, itu DNA atau RNA. Ini sangat sensitif. Kedua ada serologi. Di sini kita mencari antigen virus atau antibodi yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap virus. Yang ketiga adalah isolasi virus. Ini adalah cara tradisional dengan menemukan virus pada kultur sel hidup. Ini akurat, tidak memakan waktu lama. Yang keempat adalah mikroskop elektron. Ini biasanya digunakan dalam riset untuk melihat bentuk morfologi virus secara langsung. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang struktur dan klasifikasi pada virus. Kita masuk pada yang pertama yaitu struktur virus. Jadi pada umumnya struktur virus terdiri ada 3, yaitu yang pertama ada asam nukleat yang terdiri dari DNA atau RNA, kemudian ada kapsid yaitu selubung dari protein, yang ketiga ada envelope. Klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat, dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja pada RNA atau DNA. Kemudian contoh virusnya itu apa-apa saja, itu ada virus herpes, virus cacar, dan adenovirus. Ciri-cirinya itu dia lebih cepat untuk bermutasi dan dia bereplikasi pada inti sel. Kemudian virus pada RNA. Contoh virusnya itu virus influenza, virus HIV,
coronavirus, dan ciri-cirinya itu dia mudah bermutasi serta banyak menyebabkan penyakit pada manusia dan dia bereplikasi dalam sitoplasma. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu virus yang berdasarkan envelope. Jadi virus yang berenvelope itu virus yang memiliki selubung tambahan. Contoh virusnya itu virus influenza, virus HIV, serta coronavirus. Ciri-cirinya itu dia lebih sensitif terhadap panas, sabun, dan alkohol. Kemudian virus tanpa envelope, virus yang tidak memiliki selubung atau hanya kapsid saja. Contoh virusnya itu adenovirus dan polivovirus. Ciri-cirinya itu dia lebih tahan terhadap lingkungan. Ya, yang ketiga kita masuk pada karakteristik pada virus. Secara struktur, virus DNA tersusun atas materi genetik yang dilindungi oleh kapsid protein dan sebagian memiliki selubung atau envelope. Replikasi virus DNA umumnya terjadi dalam inti sel dengan memanfaatkan sel inang. Stabilitas genetik virus DNA memungkinkan virus ini menyebabkan infeksi akut, laten maupun kronis, serta dia dapat bertahan lama di dalam tubuh inang. Kemudian kita masuk pada yang keempat, karakteristik virus RNA. Replikasi virus RNA sebagian besar berlangsung di sitoplasma sel inang dan dia membutuhkan enzim khusus berupa RNA independen, RNA polimerase. Tingginya laju mutasi membuat virus RNA sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan, sistem imun maupun terapi intervirus, sehingga sering terjadi penyebab wabah dan pandemi. Kemudian yang terakhir kita masuk pada bakteriofaga. Bakteriofaga adalah virus yang secara khusus menginfeksi bakteri. Struktur bakteriofaga umumnya terdiri dari kepala yang berisi materi genetik dan ekor yang berfungsi untuk menempel serta menyuntik genom ke dalam sel bakteri dalam siklus hidupnya. Bakteriofaga dapat mengalami siklus litik atau lisogenik. Bakteriofaga juga berperan penting dalam mikrobiologi sebagai pengendali populasi bakteri dan sebagai model penelitian genetika molekuler. Selain itu, bakteriofaga juga berperan dalam transfer gen melalui mekanisme transduksi dan dikembangkan sebagai terapi alternatif untuk mengatasi infeksi bakteri yang resistensi terhadap antibiotik. Ya, pada materi yang ketiga, saya akan membahas tentang replikasi, patogenitas, dan penyebaran virus. Kita akan membahas yang pertama adalah pengertian replikasi virus. Virus merupakan mikroorganisme yang sangat kecil dan tidak dapat berkembang biak sendiri. Virus memerlukan sel hidup sebagai tempat untuk memperbanyak diri. Proses memperbanyak diri virus di dalam sel hidup disebut replikasi virus. Dalam proses ini, virus memanfaatkan berbagai komponen dari sel inang, seperti enzim, ribosom, dan metabolisme sel untuk menghasilkan virus baru. Yang berikutnya adalah tahapan replikasi virus. Proses replikasi virus melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah adsorpsi, yaitu proses menempelnya virus pada reseptor tertentu di permukaan sel inang. Tahap kedua adalah penetrasi, yaitu masuknya virus atau materi genetik virus ke dalam sel. Tahap ketiga adalah uncoating, yaitu pelepasan selubung virus sehingga asam nukleat virus dapat dilepaskan. Selanjutnya adalah sintesis. Tahap sintesis ini di mana sel inang mulai memproduksi komponen virus seperti protein dan asam nukleat. Kemudian terjadi perakitan, yaitu penyusunan komponen virus menjadi partikel virus baru. Tahap terakhir adalah pelepasan. Tahap pelepasan ini adalah di mana virus baru keluar dari sel untuk menginfeksi sel lainnya. Yang berikutnya adalah interaksi virus dengan sel inang. Virus dapat berinteraksi dengan sel inang dalam beberapa cara. Pertama adalah infeksi produktif. Itu di mana virus berhasil bereplikasi dan menghasilkan virus baru. Yang kedua adalah infeksi laten. Ini kondisi di mana ketika virus berada di dalam sel, tetapi tidak langsung menyebabkan kerusakan. Tahap ketiga adalah infeksi persisten, yaitu virus tetap berada dalam tubuh dalam waktu yang lama. Selain itu, beberapa virus juga menyebabkan transformasi sel, yaitu perubahan sel normal menjadi sel kanker. Yang berikutnya kita masuk pada mekanisme patogenitas virus. Patogenitas adalah kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit pada inangnya. Virus dapat menimbulkan penyakit melalui beberapa mekanisme. Misalnya dengan merusak sel secara langsung, mengganggu fungsi jaringan atau organ, serta memicu respons sistem imun tubuh yang berlebihan. Kerusakan jaringan akibat infeksi virus inilah yang menimbulkan gejala penyakit.
Berikutnya ada efek sitopatik virus. Efek sitopatik virus merupakan perubahan atau kerusakan pada sel akibat infeksi virus. Contohnya adalah lysis sel, yaitu pecahnya sel yang terinfeksi. Selain itu juga dapat terjadi pembentukan inklusi sel di dalam sel, perubahan bentuk sel, atau terbentuknya sel yang menyatu menjadi sel raksasa yang disebut sincitium. Efek sitopatik ini sering digunakan dalam pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi adanya infeksi virus. Berikutnya, cara penyebaran virus. Virus dapat menyebar melalui berbagai cara. Salah satunya adalah kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Selain itu, virus juga dapat menyebar melalui droplet pernapasan, misalnya ketika seseorang batuk atau bersin. Penyebaran juga dapat terjadi melalui makanan dan air yang terkontaminasi, serta melalui vektor seperti nyamuk atau serangga. Beberapa virus juga dapat ditularkan dari ibu kepada janin selama kehamilan. Berikutnya adalah cara penularan virus pada manusia. Penularan virus pada manusia dapat terjadi melalui beberapa jalur. Salah satunya adalah melalui pernapasan seperti pada penyakit influenza. Penularan juga dapat terjadi melalui saluran pencernaan, misalnya pada infeksi rotavirus. Selain itu, virus dapat ditularkan melalui darah atau cairan tubuh seperti HIV, melalui kontak kulit, serta melalui gigitan hewan atau serangga. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi infektivitas virus. Infektivitas virus adalah kemampuan virus untuk menginfeksi sel atau organisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi infektivitas virus antara lain jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh, jalur masuk virus, kondisi sistem imun seseorang, serta adanya mutasi pada virus. Selain itu, kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi kemampuan virus untuk bertahan dan menginfeksi. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi virulensi virus. Virulensi adalah tingkatan keganasan virus dalam menyebabkan penyakit. Virulensi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur genetik virus, kemampuan virus untuk menghindari sistem imun, serta kecepatan virus dalam bereplikasi. Selain itu, kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh seseorang juga dapat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkan oleh virus.